Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dere Saputra dari jurusan Fisioterapi Vokasi Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video yang berisikan tentang manajemen nyeri. Selamat menyaksikan. Dimulai dari definisi nyeri. Definisi nyeri yaitu menurut International Association for Study of Pain atau IASP, nyeri adalah pengalaman perasaan emosional yang tidak menyenangkan akibat terjadinya kerusakan aktual maupun potensial, atau menggambarkan kondisi terjadinya kerusakan. Adapun jenis-jenis nyeri di sini, yang pertama itu menurut jangka waktunya, ada nyeri akut, yaitu yang jangka waktunya pendek, nyeri kronik, yaitu nyeri yang bertahan setelah proses penyembuhan normal terjadi. Dan selanjutnya ada nyeri recurrent, yaitu nyeri yang hilang dan timbul. Lalu ada pain stage, yaitu ada nyeri nonseptif, nyeri inflamasi, infeksi, dan nyeri neuropati. Lalu selanjutnya ada bagian-bagian penting dalam pain pathway atau perjalanan nyeri di sini. Yang pertama itu ada brain, ada brainstem, lalu spinal cord, lalu kulit, yang mana di sana nanti ada nociceptor, yaitu reseptor yang khusus untuk menghantarkan impuls nyeri. Dimulai dari kulit, yaitu yang berperan penting di sini adalah nociceptor, yaitu reseptor yang membawa impuls nyeri. Nah, di dalam kulit, di sana terdapat sel-sel imun yang nantinya ketika kulit itu terkena suatu benda yang tajam, maka sel imun itu akan rusak bersama dengan sel kulit, lalu nanti akan mengeluarkan suatu zat kimia yang bernama sitokinin, dan selanjutnya itu nanti ada prostaglandin, yang mana nanti prostaglandin ini akan memicu sistem tubuh untuk membawa impuls nyeri menuju ke otak. Dan di sana juga ada noxious stimuli, yang mana itu merupakan rangsangan impuls nyeri sendiri. Lalu di sana ada dua nociceptor, yaitu A-delta fiber, yang mana A-delta fiber ini adalah neuron yang memiliki myelin, lalu dia khusus untuk membawa rangsangan nyeri yang bersifat tajam dan membawa rangsangan nyeri dengan cepat. Lalu selanjutnya ada C-fiber, yang mana C-fiber ini adalah neuron yang tidak memiliki myelin, membawa rangsangan impuls nyeri yang berupa tumpul atau terbakar, lalu membawa impuls nyeri itu dengan lambat. Nah, dan selanjutnya ada medula spinalis. Di sini ada bagian-bagian dari medula spinalis. Yang pertama diantaranya itu ada white matter, gray matter, yang mana white matter ini yang biasa kita panggil sebagai substansi alba, dan gray matter yaitu substansia grisea. Nah, di tengah dari substansia grisea ini atau gray matter itu ada central canal, yang mana di sana ada cairan cerebrospinal yang berfungsi untuk memberikan nutrisi pada medula spinalis dan otak. Nah, di sana juga ada sensory fibers yang letaknya itu berada di dorsal horn dari spina dari medula spinalis, maaf. Dan lanjut di sana juga ada motor fibers yang letaknya itu di ventral horn spinalis. Dan medula spinalis juga memiliki 3 lapisan pelindung, yang diantaranya itu ada dura mater, arachnoid, serta pia mater. Sekarang lanjut ke bagian otak. Nah, di otak ini nanti setelah secondary neuron itu mengantarkan impuls nyerinya sampai ke otak, yang pertama menerima impuls nyeri itu adalah thalamus. Nah, thalamus di sini berfungsi sebagai relay station, yang mana dia itu untuk mengontrol dari sensoris dan motoris tubuh. Lalu nanti akan dibawa lagi impuls nyeri tersebut ke post central cortex, yang mana di sana akan direpresentasikan bagian-bagian tubuh mana yang terkena nyeri, seperti itu. Dan barulah nanti kita akan merasakan nyeri. Lalu adapun 4 proses terjadinya nyeri. Yang pertama itu ada transduksi, yaitu perubahan rangsangan nyeri menjadi aktivitas listrik. Lalu transmisi, penyaluran impuls listrik dari satu neuron ke neuron yang lainnya. Dan lalu ada modulasi, yaitu modifikasi terhadap rangsangan nyeri, yaitu nanti bisa terjadi peningkatan nyeri atau justru malah terjadi inhibisi nyeri.
Dan terakhir itu ada persepsi, yaitu tanggapan tubuh kita terhadap nyeri. Adapun proses dari perjalanan nyeri yang pertama itu dimulai dari kulit. Seperti yang tadi saya bilang, ketika kulit terkena sesuatu benda yang tajam atau melukai dari kulit itu sendiri, nanti sel imun dan sel-sel kulit itu nanti akan rusak dan mengeluarkan zat kimia yang berupa sitokinin, dan selain itu ada prostaglandin yang nanti akan memicu sistem tubuh untuk membawa impuls nyeri tersebut menuju ke otak. Namun sebelum menuju ke otak, impuls nyeri akan dibawa oleh nociceptor menuju ke medula spinalis yang letaknya itu tepatnya berada di dorsal horn medula spinalis, yang mana di sana ada sensory fiber untuk khusus membawa impuls nyeri. Sekarang kita zoom menuju medula spinalis. Nah, first neuron tadi itu membawa impuls nyeri, lalu di sana akan dilepaskan ke secondary neuron. Nah, impuls nyeri ini yang biasa kita sebut sebagai substansi P ditransmisikan ke secondary neuron. Nah, lalu secondary neuron akan membawa impuls nyeri tersebut ke arah kontralateral, yang mana di sini akan terjadi perubahan arah seperti itu. Lalu setelah membawa secara kontralateral, secondary neuron akan membawa impuls nyeri tersebut menuju otak, tetapi sebelum itu akan melalui spinothalamic tract, yang mana itu adalah traktus di antara medula spinalis menuju ke thalamus. Lalu nanti akan dibawa menuju medula, pons, midbrain, hingga sampai ke otak tepatnya di thalamus. Nah, ketika di thalamus, secondary neuron akan bersinaps dengan third neuron, yang mana nanti third neuron akan membawa impuls rangsangan nyeri menuju ke post central cortex, dan di sana akan direpresentasikan bagian-bagian tubuh mana yang terkena nyeri. Seperti itu. Dan itulah keseluruhan dari proses perjalanan nyeri yang dimulai dari kulit sampai ke otak. Nah, di sini terdapat hal unik, yaitu kenapa sih ketika suatu organ, misalnya tangan kanan terkena suatu benda yang tajam, maka bagian sisi otak yang berlawanan lah yang akan memproses nyerinya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini setelah first neuron itu menghantarkan impuls nyeri ke medula spinalis, ia akan melepaskan substansi P atau impuls nyeri tersebut ke secondary neuron. Dan di sini secondary neuron itu berubah arah karena dia membawanya itu secara kontralateral, seperti itu. Alhasil, ketika secondary neuron sudah melakukan kontralateral, maka di sana dia akan ascending same side setelah dia kontralateral tersebut. Maka dari itu otak yang menerimanya itu akan berlawanan. Jadi semisal kita terkena sesuatu benda yang tajam di tangan yang kanan, maka otak yang sebelah kiri lah yang akan memproses nyeri tersebut. Seperti itu. Dan selanjutnya ada descending pathway. Nah, kalau tadi ada ascending pathway yang berfungsi untuk menghantarkan nyeri, di sini ada descending pathway yang berfungsi untuk mengkontrol nyeri dengan cara melakukan inhibisi pada nyeri tersebut. Nah, adapun jalur-jalur dari descending ini, yang pertama itu berasal dari midbrain yang tepatnya itu di periaqueductal gray matter, lalu nanti turun ke pons dan turun sampai ke medula oblongata maksudnya. Dan di medula oblongata ini, secondary first neuron ini akan bersinaps dengan secondary neuron yang bernama serotonin noradrenergic. Lalu serotonin noradrenergic ini akan menempel pada spinal cord dan tepatnya itu berada di substantia gelatinosa. Lalu kita akan berfokus pada substansia gelatinosa untuk mengetahui bagaimana proses inhibisi nyeri tersebut. Nah, di sini pada awalnya seperti yang sudah tadi saya jelaskan, first neuron akan mengantarkan nyeri, melepaskan substansi P ke secondary neuron. Lalu di sini akan ada serotonin noradrenergic neuron
yang dimana dia akan melepaskan dua zat. Yang pertama itu ada serotonin, yang kedua itu ada noradrenalin. Nah, salah satu dari zat tersebut akan dilepaskan dan mulai menginhibisi atau melepaskan zat itu ke reseptor dari first neuron. Maka kanal kalsium dari first neuron itu akan mulai terblok, sehingga substansi P itu juga akan mulai berkurang dikeluarkannya seperti itu. Nah, karena substansi P ini sudah mulai berkurang, maka secondary neuron ini akan mengalami hiperpolarisasi. Dan selanjutnya suatu zat lagi dilepaskan dari serotonin noradrenergic, yang mana itu dilepaskan ke interneuron. Dan interneuron ini nanti akan melepaskan satu zat lagi yang khusus untuk memblok para kanal ini, kanal kalsium tepatnya, dan zat itu berupa enkapalin. Nah, enkapalin akan dilepaskan ke opioid reseptor dari first neuron, sehingga kanal kalsium akan benar-benar terblok dan substansi P tidak bisa dilepaskan sama sekali. Nah, akibatnya secondary neuron ini semakin hiperpolarisasi. Ditambah lagi enkapalin ini nanti juga akan dilepaskan menuju reseptor opioid dari secondary neuron. Nah, hasil kanal potasium dari secondary neuron akan terbuka dan akan semakin hiperpolarisasi. Nah, karena hiperpolarisasi inilah intensitas nyeri yang kita rasakan itu jadi berkurang. Dan inilah keseluruhan dari proses inhibisi nyeri yang dilakukan oleh serotonin noradrenergic neuron. Dan sekarang kita beralih menuju gate control theory of pain. Nah, ketika seseorang atau kita terkena palu, maka itu kita jelas akan merasakan sakit. Dan rasa sakit itu seperti yang tadi saya jelaskan, itu akan dimulai dari first neuron menuju secondary neuron dan melepaskan substansi P dan glutamat, lalu akan dilanjutkan impuls tersebut menuju ke otak. Nah, di sini yang menjadi fokus kita adalah ketika kita terkena palu, maka kita akan secara refleks melakukan mengusap-ngusap jari kita agar tidak sakit. Nah, adapun hal yang terjadi dalam tubuh kita ini adalah ini. Ketika kita mengusap-ngusap jari kita, maka di sana akan ada Pacinian corpuscle, yaitu suatu ujung neuron yang khusus untuk menerima rasa tekanan, dan lalu nanti akan dilanjutkan oleh DCML neuron menuju ke spinal cord, yang tepatnya itu di substansia gelatinosa, lalu akan dibawa impuls tersebut menuju ke medula oblongata dan lalu akan disampaikan ke medial lemniscus yang ada di brainstem secara kontralateral. Nah, sekarang kita zoom menuju substansia gelatinosa. Nah, pada substansia gelatinosa ini DCML berperan sama seperti serotonin noradrenergic yang tadi saya jelaskan. Nah, DCML ini akan melepaskan suatu neurotransmitter ke inhibitory neuron, lalu inhibitory neuron akan mengeluarkan suatu zat berupa enkapalin, lalu enkapalin ini akan memblok opioid reseptor dari first neuron dan secondary neuron. Alhasil kanal kalsium dari first neuron akan terblok sehingga substansi P tidak bisa dikeluarkan, lalu kanal potasium juga ikut terbuka. Nah, disinilah mulai terjadi hiperpolarisasi, yang mana intensitas nyeri otomatis akan berkurang. Dan inilah keseluruhan proses dari inhibisi nyeri yang dilakukan oleh DCML neuron. Adapun alat pengukur nyeri diantaranya itu yang pertama ada VAS atau Visual Analog Scale. Nah, Visual Analog Scale ini berupa garis lurus yang panjangnya itu 10 cm. Nah, dengan interpretasi itu 0 sampai 10, yang mana untuk nilai 0 sampai kurang dari 4 itu bersifat nyeri ringan. Lalu untuk nilai VAS 4 sampai kurang dari 7 itu dinilai nyeri sedang. Nilai VAS 7 sampai 10 itu dinilai nyeri berat. Dan selanjutnya alat pengukur nyeri selanjutnya adalah
Wong-Baker Face Pain Scale, yang mana ini banyak digunakan pada pasien pediatrik dengan kesulitan atau keterbatasan verbal. Nah, nanti terapis akan memberitahu scale ini kepada pasien, dan pasien akan menunjuk mana gambar yang merepresentasikan rasa sakitnya dia. Lalu selanjutnya itu ada Verbal Rating Scale. Verbal Rating Scale ini memiliki 4 interpretasi. Yang pertama itu ada 0, yang mana 0 itu dinilai tidak ada nyeri atau perasaan tidak enak ketika ditanya. Lalu ada 1, nyeri yang ringan dilaporkan pasien ketika ditanya. Dan 2, nyeri sedang yang dilaporkan pasien ketika ditanya. 3, nyeri dihubungkan dengan respon suara, tangan atau lengan tangan, dan wajah. Lalu di sini yang menjadi notes penting adalah pasien dengan gangguan kognitif itu akan sangat sulit jika menggunakan skala ini. Selanjutnya ada peran medis dalam nyeri, yang mana di sini ada farmakologi yang akan menggunakan obat-obatan untuk mengurangi dari rasa nyeri. Lalu ada penanganan fisik dan psikologis, lalu ada injeksi, itu nanti akan berupa anestesi lokal dengan atau tidak steroid. Dan yang terakhir di sini ada peran fisioterapi terhadap nyeri. Yang pertama itu melakukan terapi pasif dengan menggunakan manipulasi dan masas. Lalu terapi aktif, patient directed exercise, stretching, dan core stability technique. Nah, kedua teknik ini terbukti secara penelitian itu sangat efektif dalam jangka waktu yang pendek untuk mengurangi nyeri. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.